Ah, jangan tuh, dirubah lah. Jangan. Ya, dirubah lah. Bismillah. Oke. Ini saya rekam nggak apa ya? Buat dokumentasi saya. Oke, ini. Ya, saya coba screening ya. Ini, kenapa? Sebenarnya kalau takut ya. Oh enggak apa-apa. Jadi rugi ini kayak gini kalau bis terang apa yang mau ditakutin? Yang takut itu dukun hitam, remang, ada asapnya. Itu baru takut. Itu pernah di kantor saya di masjid kantor saya tuh ada rukyah juga terus pada muntah-muntah gitu katanya. Oh, Saya sih nggak lihat, saya iya, nggak iya. lihat, cuma diceritain dari teman-teman yang Iya, iya. ikut. Dari komunitas rukyah apa? Ingat nggak? Kurang tahu saya. Jadi rukyah itu banyak sih komunitasnya. Hmm. Banyak komunitasnya dari Qurani Healing Indonesia, Al-Sada Al-Fatah, kemudian dari Rehab Hati, dan dari Tauhid, ada komunitas rukyah syariah macam-macam. Nah, ya memang ciri setan, karena setan itu angin, jin itu angin, api dia, setan itu api. Makanya ketika Allah perintahkan seluruh malaikat dan jin dan bangsa iblis untuk sujud kepada Adam, iblis nggak mau, karena nggak tahu ya, karena dia sombong, nggak mau dia sujud, dia merasa lebih baik karena terbuat dari api. Api itu sifatnya panas, makanya ketika orang suka emosi, muncullah setan masuk ke dalam dirinya sehingga terjadilah KDRT, terjadilah mutilasi, terjadilah dan sebagainya, pembunuhan itu. Makanya celah setan masuk itu yang paling sering ketika emosi. Oke, jangan emosi. Apapun masalahnya jangan emosi, tenang aja, redam, pindah keluar, lebih baik dia kalau bisa wudhu. Wudhu itu kan bertentangan dengan emosi karena sifat setan api. Wudhu, ya kan, kena wudhu, udah hilang lagi, kita nggak emosi. Atau duduk tenang, udah kan dulu kayak apa sih termometer ketika naik tuh, naik dia kan, nah kita tenangin, gak usah ngomong, diam aja, nah itu turun, kayak apa sih, kayak ada ukuran temperatur gitu kan, ilustrasinya begitu, nah itu turun lagi dia, gitu. Ya memang setan itu tadi saya bilang api itu angin, api itu kan nggak ada, pegangan nggak ada, angin dia itu pada dasarnya, cuman atas kuasa Allah, atas maha besarnya Allah dikasih dia sifat panas, ini nggak sih? Iya kan? Api itu angin pada dasarnya, tengok gas tek, angin itu, kan ya? Coba pegang angin, cuman Allah punya kuasa. Api itu kan dari perut bumi juga keluar, terciptalah gas, diolah segala macam LPG apa saja. Jadi itu pada dasarnya api itu angin. Nah itulah makanya orang ketika dari kuya keluar itu angin, ya itu setan itu tadi dari bangsa jin keluar muntah dan segala macamnya gitu. Makanya saya sedia plastik. Saya udah ngomong nih. Saya nggak tahu ini kan antisipasi. Di YouTube. Iya emang begitu. Nah, tapi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa tuh? Rukyah ini terus ngefek ke Bisa. Kalau ada, Oh. itu pun kalau fokus. Nah, kalau fokus dan kalau memang itu pengaruhnya sudah berat, sudah lama dia di situ. Nah, itu akan sangat berefek. Ketakutan ini. Nggak ada yang perlu takutkan. Yang perlu kita takutkan itu Allah. Jadi gini, kita sama jin itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia. Ya, dua makhluk inilah yang bertugas, yang punya beban untuk beribadah kepada Allah, benar kan? Yes. Nah, yang satu lagi kan makhluk malaikat, tugasnya mencatat apa segala macam, cabut nyawa kan banyak tuh malaikat, jaga gunung, jaga laut. Nah, itu malaikat. Tapi yang dibebankan tugas untuk beribadah jin dan manusia. Jin kastanya itu rendah, dia lemah. Kitalah manusia sesempurna-sempurnanya makhluk, kasta kita lebih tinggi dari dia. Kalau ada setan yang berbentuk kuntilanak, berbentuk pocong, cekik ada, cekik pukul, nggak usah takut. Kayak campur tuh. Iya, jadi segini, saya ilustrasikan begini, ya, antara setan. Jadi jin itu tidak punya wujud, setan itu sifat, ya. Nah, kemudian jin itu dia kan api, terbuat dari api tadi, raja mereka iblis karena nggak masuk sama Adam, terbuat dari tanah, dia sombong. Nah, kemudian ketika dia berubah jadi pocong, jadi kuntilanak, itu selemah-lemah kondisinya mereka karena dia sudah masuk alam kita. Sekarang saya kasih ilustrasi. Ibu punya pisau, lawan ikan hiu di laut, siapa yang menang?
punya pisau lawan ikan hiu di laut. Tahu. Ya. Ikan hiu yang menang ya, benar ya? Oke, saya balik. Ikan hiu masuk ke dapur, ibu punya pisau, berantem, siapa yang menang? Kita. Kita, karena dia sudah masuk ke alam kita. Ketika kita masuk ke alam ikan hiu di laut, kita yang kalah. Seton dari bangsa jin masuk ke alam kita, menjadikan bentuk wujudnya Gundurwo itu perwujudan. Gak ada di Al-Quran. Coba cari deh ayat apa. Gak ada Gundurwo, kuntilanak, pocong ada. Yang ada seton, jin. Makanya ada khusus surah Al-Jin. Ya kan? Nah itu makanya orang yang mohon maaf ikut debus apa segala macam ilmu kebal itu dilapisi seton itu jin sehingga tidak kena kulitnya. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa kebal ketika dibacok. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang itu giginya berdarah, lipisnya berdarah, giginya copot, ya kan? Harusnya kalau memang dalam Islam ada ilmu kebal, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berhak mendapat itu, ya kan? Karena dia manusia terbaik, dia maksum. Makanya kita mencontoh akhlaknya, cara dia bagaimana memperlakukan istri, para sahabatnya, teman-temannya, bermuamalahnya seperti apa itu Nabi. Nabi nggak kebal, kita kok mau kebal? Kita siapa? Emang kita lebih baik dari Nabi? Kan secara rasional begitu aja. Makanya di Al-Jin, surah Al-Jin ayat 6 akan ada nanti manusia dewasa meminta bantuan dengan para bangsa jin. Tetapi jin itu tidaklah menambah manusia itu kemudorotan dan kesalahan, kesesatan. Jadi awalnya dikasih enak. Kayak orang yang maaf ngepet, dukun apa segala macam itu dikasih enak di awal. Ending hidupnya kayak gitu yang kayak saya dengan keluarga stroke setengah badan, nggak aktif lagi dia 1 tahun tidak mengabdi kepada negara, dikeluarkan secara terhormat lah karena dia kondisinya sedang stroke setengah badan, stroke ringan namanya. Nanti berobat semua. Stroke juga banyak orang yang sembuh karena itu ya. Karena stroke itu ibarat selang itu nggak ngalir darahnya. Kayak seakan itu ada darah yang nggak ngalir sehingga nggak terangkat di mainkan oleh setan di peredaran darah itu di blok. Makanya ada orang yang susah dapat keturunan juga ketika sel sperma mau masuk ke indung telur itu dijigat sama setan. Makanya setan nggak mau ketika ada umatnya Nabi Muhammad banyak. Gitu. Nggak suka setan itu ada orang yang punya anak, nggak suka. Nah, itu. Banyak orang yang udah, saya juga termasuk yang kemarin 4 tahun nggak punya keturunan, ketika di rupiah 3 kali, alhamdulillah minggu kelima dia bilang positif hamil. Setelah 4 tahun nggak punya keturunan, bayangin di rupiah muntah-muntah, rupanya ada setan yang berubah jadi ular bunyinya masuk bersembunyi di selangkang ini. Jadi jangan takut dulu. Ini ternyata, dan ini nanti akan apa? Sebenarnya ini baru kali pertama ya. Kalau bagi yang udah sering sih biasa aja, sama kayak orang yang naik apa sih para layang itu ya. Baru pertama, gigil lutut goyang. Enggak sih, kalau ada di daerah Cina tuh yang apa itu naik apa namanya layang-layang itu kan menggigil tuh. Itu awal doang, tapi kalau udah sering, saking seringnya kita itu nggak ada biasa. Nah, sama kayak gini biasa, gitu. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, tenang aja ya. minum dulu. Minum dulu, tenangin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang kan Yang di Rukiah sama yang tadi siapa? nggak apa-apa. Tapi memang dari tadi pas mau kesini itu banyak banget halangan. Ih pasti, saya yakin itu. Banyak Bahkan banget. banyak. Saya yang kehalang. Ini kehalang banget ini. Apa itu? Jadi memang jadi gini. Secara ini memang papa yang ini Mertua lah. yang mertua itu punya isi. Oh, memang orang juga mengenal dia cukup inilah kalau masalah yang dari suku apa? kebatinan Jawa. 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 Oke. Jadi ada aja halangannya. Iya. Takut sekali ini. Makanya takut. Nah, waktu itu memang ada yang Pusing. Jangan paranoid ya namanya. Kalau paranoid itu nggak ada, itu jangan diturutin. Nanti jadi celahnya justru takut atau sedih yang terlalu didramatisir, takut yang terlalu berlebihan. Misalnya mau sholat tahajud malam, renteng-renteng apa itu ya? Takut ya jadi sholat tahajud. Ya, benar. Iya betul. Nah jangan, kita lawan aja. Sesungguhnya mereka lemah dan mereka angin. Mereka nggak ada kuasa. Pernah nggak sekali waktu coba cek deh di media massa, di koran, ada manusia dicekik sama kuntilanak meninggal. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Ada nggak
pocong Ya. dicekik manusia meninggal, ada nggak? Nggak ada. Gundurwo cekik manusia meninggal, nggak ada. Hanya kita aja yang takut. Seharusnya ketika kita berani, mereka yang takut. Makanya itu perlu pemberanian di awal sehingga terbiasa dan mereka pun nggak berani ganggu kita gitu. Karena dia tahu orang itu takut atau enggak itu kelihatan. Ya. Pertama dari jauh dulu nih diniin, ditakut-takut misalnya di sana kan, kik, 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 misalnya kan, gitu kan dari sana. Ketika kita takut dia mendekat. Nah itulah kita kalut apa segala macam, lari, jatuh, meninggal. Nah itu maunya dia. Dia nggak usah takut ya. Pernah di Rukia belum? Belum. Berarti pada sesi Rukia di tempat kerja kabur. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Cuma diceritain tiba-tiba tadi sholat zuhur di bawah ada rukiah ternyata gitu. Oh iya. Berarti di kantornya memang angkat. Enggak, jadi ini Setiap apa? hari Selasa tuh memang ada ustadz yang datang ganti-gantian, kadang paling biasa lama, kadang siapa gitu-gitu. Di mana sih? Di Capital Place, Gatot Subroto, dekat Menara Jam Sostek, di Four Seasons. Itu, nah di hari Selasa itu ternyata sesinya bukan sesi yang Apa, ceramah, sesi ceramah. tapi sesi rukiah. Iya. Gitu. Ini lagi pas nggak ini? Saya waktu itu lagi ada acara apa? Lagi keluar ya, Keluar kantor, ya. terus pas datang-datang ternyata ada rukiah. Ya, Bismillah. Nah, di awal aja itu. Jadi nggak perlu kita takut apapun itu di dunia ini selain kepada Allah. Karena Allah yang harus kita takuti. Takut itu bukan berarti kita jauh dari Allah, dekati Allah. Kalau kita takut sama manusia, sama hantu kan menjauh. Bedanya Allah ketika kita takut kita dekati. Setelah belakang kan Iya, jadinya. iya. Nah, itu bagusnya dalam Islam ini. Syukurlah kita masih dapat hidayah Islam dan iman yang orang lain itu belum mendapatkan di luar sana. Bahkan banyak yang bilang akal ya. Baik sekarang juga banyak Google ya karena orang pada chaos ya, Ya. nggak ada duit apa segala macam. Gitu. Ya di sini. Ya. Bismillah ya. Ada sama ada kiblat. Oke, santai aja bahasa ini. Si Tete boleh sana nyandar biar PW gak apa-apa. Oke. Ini namanya minyak kasturi. Ada hadis yang mengatakan sebaik-baik wewangian itu adalah minyak kasturi. Minyak kasturi ini sering dipakai Nabi ketika dia mau beribadah. Jadi segala sesuatu yang disukai oleh Nabi, yang disunahkan oleh Nabi, ketika kita pakai itu syaitan nggak suka. Nah, coba hirup ini, Bismillah, ya. Mana tahu nanti ada sesuatu, itu nanti akan efeknya sendawa atau muntah. Ini kalau ada, ya. Santai aja, nggak pegang. Nih Bismillah, ini saya ajari, ya. Nah, ini pakai langsung. Bismillah. Oke, Bismillah, Bismillah, gosok. Dihirup tapi jangan kena kulitnya ya. Begini, hirup Bismillah, hirup. Enak kok dia. Ini kalau mau nyoba, kalau penasaran. Coba aja nggak apa-apa, enak. Terus. Oke, saya coba screen rupiah ya. Si Pak Ipan dengerin aja. Atau mau biar fokus, ini tempel aja gini ya. Gak apa-apa ya. Tempel gini, coba maaf. Naik lagi, nah sampai enak baunya. Oke, tapi jangan kena kulit ya. Atau gini, tengok saya. Nah, ini kesini. Coba bisa nggak? Jadi agak enak, agak BW ketimbang tadi ngambang. Oke, fokus ya, tenang ya, dengarkan. Gak usah ikuti bacaan saya, simak aja dengarkan Al-Quran ini. Makanya kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian maka dengarkanlah agar kalian diberi rahmat. Ya, dengarkan, fokus, simak. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi proses terapi syariah ini. Ya, fokus dengerin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikahu. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafs wa min syarri syaitani wa syirkih, wa ana qatarifu 'ala nafs su'an a'udzuhu ila muslim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik, wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Bismillahi arkik. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ya masyarakat jin, kalau kalian memang ada di tubuh saudara saya ini, keluarlah kalian seluruhnya. Kalian yang membuat saudara saya ini sakit, yang membuat saudara saya ini jauh dari ketenangan dalam keluarganya, keluar kalian seluruhnya. Jin-jin yang datang dari sihir, dimanapun kalian berada di tubuh ini, keluarlah, takutlah kepada Allah. Kalian yang berada di kakinya, keluar semuanya. Yang di tulang ekornya, keluar, takutlah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan di tubuh ini. Keluarlah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Keluar, seluruhnya keluar. Ayo, keluar. Yang di perutnya keluar semuanya. Keluar, ayo, keluar semuanya. Keluar. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Buat kalian seluruhnya masalah jin, jangan bersembunyi kalian, takutlah kalian kepada Allah. Ukrus ya Allah, ukrus kalian di perutnya, naik semuanya, naik ke leher, berkumpul kalian di dada, keluar, tinggalkan seluruh penyakit yang kalian bawa, angkat semuanya, ayo keluar, keluar, tinggalkan tubuh hamba Allah ini, keluar kalian semuanya, cepat, takutlah kalian kepada Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Azab Allah itu sangat keras, kalian tidak akan mampu menahannya, tidak akan mampu menerimanya. Maka dari itu keluarlah, tinggalkan saudara saya ini. Saudara saya ini sudah kembali kepada Allah. Tinggalkan seluruhnya, keluarkan seluruhnya. Masalah jin, kalian adalah hamba sebagaimana saya hamba. Kita punya satu Tuhan yang namanya Allah. Allah tidak memperkenankan kalian mengganggu sesama makhluk. Maka dari itu keluarlah. Keluar cepat. Yang di perutnya, ayo. Yang di perutnya naik. Yang di kakinya, yang di tulang ekornya semua naik. Ayo. Berkumpul di dada. Keluar semuanya. Ayo cepat keluar semuanya. Keluar dari mulut. Ayo cepat. Keluar dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari mulut. Ayo ikuti ke tangan saya. Keluar dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian di kakinya. Ayo semuanya keluar. Ayo keluar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar semuanya. Cepat. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, ajab mereka ya Allah. Syaitan-syaitan ini telah mengganggu manusia ya Allah. Telah mengganggu hamba-Mu Allah. Keluarkan mereka ya Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'an. Ayo keluar semuanya di perut, cepat keluar semuanya. Ayo cepat keluar semuanya. Sebelum hamba Allah ini berdoa kepada Allah karena dia telah kalian zalimi, maka doanya sampai ke langit dan menembus tubuh-tubuh kalian semuanya. Ayo cepat keluar cepat. Yang di perutnya keluar. Ayo keluar. Yang di perutnya semuanya keluar. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo cepat keluar dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ayo keluar cepat keluar, naik ke perutnya. Ayo keluar dari mulut semuanya. Ayo cepat keluar dari mulut semuanya. Ayo cepat keluar semuanya dari mulut. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ayo ukur ya Allah.
Ukur ya Allah. Ayo keluar. Keluar dari mulut semuanya. Cepat. Semuanya keluar dari mulut. Cepat. Semuanya keluar dari mulut. Ayo cepat. Cepat keluar. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ayo cepat keluar. Lau anzalna hadzal Qur'an لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Ayo, yang darahnya keluar semuanya. Ayo, yang darahnya keluar, yang di kakinya semua. Ayo, kalian yang membawa penyakit, angkat seluruh penyakit yang kalian bawa. Ayo, keluar, keluar cepat, keluar, cepat keluar. Ayo semuanya, ayo, keluar semuanya dari mulut. Ayo. Wala ya'uduhu hibduhuma, wala ya'uduhu hibduhuma, wa huwal aliyyul azim. Ayo cepat keluar, ini perutnya, ini dadanya, semua keluar. Ayo. Yang di kepalanya yang membuat was-was, yang membuat sering lupa, ayo keluar kalian seluruhnya. Ayo, yang membuat hamba Allah ini malas beribadah, ayo keluar kalian semua. Ayo, keluar semuanya. Ayo, penyakit-penyakit yang kalian bawa keluar. Ayo, keluar. Keluar semuanya. Ayo, angkat seluruh bakteri, racun, penyakit yang kalian titipkan, yang kalian bawa di jalan hamba Allah ini. Angkat semua keluar. Ayo, keluar kalian semuanya. Ayo, keluar semuanya. Beserta sakitnya, ayo keluar. Semuanya keluar. Beserta sakit-sakitnya, ayo keluar, angkat semuanya, cepat keluar, kalian takutlah kepada Allah, Allah Azza wa Jalla, Al-Jabbar yang maha perkasa, maha mengetahui dimanapun kalian berada. Allah yang maha mengetahui segala yang gaib, tidak akan bisa kalian sembunyi dari Allah. Ayo cepat keluar, ayo cepat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut
yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayo semuanya keluar. Ayo keluar. Yang dibelikan keluar. Ayo cepat. Yang dibelikannya keluar semua. Ayo. Jasad manusia bukan tempat tinggal kalian. Ayo keluar semuanya. Jasad hamba Allah ini bukan tempat tinggal kalian. Ayo keluar. Jangan ganggu hamba Allah ini. Ayo cepat keluar. Semuanya di kakinya yang membuat sakit. Ayo keluar. Di kakinya semua. Di kaki kiri, kaki kanan, keluar kalian semuanya. Keluar. Semuanya keluar. Takut kalian kepada Allah. Ayo. Allah itu maha melihat, maha tahu apa yang kalian kerjakan. Sebelum Allah itu turun, sebelum azab Allah itu sampai kepada kalian, maka keluar. Ayo cepat keluar. Semuanya keluar. Ayo. Yang di kakinya. Ayo. Yang di kakinya. Keluar kalian seluruhnya. Ayo cepat. Ayo. Keluar. Ayo yang di kakinya semua. Ayo. Yang membuat kaki ini tidak berfungsi normal, keluar kalian seluruhnya. Ayo. Cepat. Keluar. Keluar yang di kakinya. Cepat. Semuanya. Naik ke perut. Ayo. Naik ke perut. Keluar. Ayo naik ke perut. Keluar semuanya. Ayo cepat keluar. Keluar semuanya. Ayo cepat keluar. Cepat keluar. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ayo kalian, jin nasab, jin kiriman, ayo keluar. Ayo hamba Allah ini. Ayo cepat semuanya keluar. Jin leluhur, jin nasab, jin saka, jin sihir, keluar kalian semua. Ayo jangan ganggu hamba Allah ini. Cepat semuanya keluar. Jangan ganggu hamba Allah ini. Cepat keluar semuanya. Ayo cepat keluar. Ayo keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ayo cepat semuanya keluar. Ayo dimanapun kalian berada, ayo aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayo keluar cepat keluar. Ayo cepat keluar. Ayo tinggalkan jasad hamba Allah ini. Ayo dimanapun kalian berada, ayo keluar cepat semuanya. Ayo cepat semuanya keluar. Ayo ini perutnya. Ayo semuanya angkat seluruhnya. Ayo angkat seluruhnya. Ayo bawa semua keluar penyakit yang kalian tinggalkan di jasad hamba ini. Bawa semua keluar. Angkat. Ayo jangan sisakan satu penyakit pun. Angkat semuanya cepat. Angkat. Ayo yang di perutnya. Ayo yang di kepalanya, yang membuat sering lupa, yang membuat sering beribadah, yang membuat malas beribadah. Ayo semuanya kalian keluar. Ayo semuanya. Ayo cepat semuanya keluar. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ayo cepat keluar kalian semuanya. Jangan ganggu hamba Allah ini. Jangan ganggu hamba Allah ini. Jasad manusia bukan tempat tinggal kalian.
Tugas kalian dan tugas kami adalah sama, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Maka dari itu beribadahlah kalian selayaknya saya manusia beribadah kepada Allah. Ayo cepat keluar, keluar. Jangan ganggu hamba Allah ini, cepat keluar. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna ithran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana anta maulana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, nih, coba ini tisu, ya, gelap aja. Oke. Ada ini, ada apa tadi? Pusing nggak muntah? Pusing aja. Pusing. Di itu aja. Nyadar dulu, nyadar biar pilih. Ini masukin lagi sini. Takut bocor. Ini satu. Nyadar dulu, nyadar. Nyadar baru minum. Bukain, masukin lagi. Ini dalam minum. Tangan kanan ya, bismillah. Minum. Oke. Gimana rasanya? Lemas ya? Ada bagian yang sakit nggak? Coba gerak-gerak ini. Kaki gimana? Harus kamu semutan aja. Ya, masih lah ya. Ya itu efeknya. Walau bisawab ya, kita nggak tahu. Memang ciri keluarnya. Ada merinding tadi ya? Kenapa? Ada merinding. Iya, Ya, jadi nggak merinding. Jadi orang tadi saya sebut jin-jin sihir ya, jin-jin sangka. Nah, jadi pada hakikatnya dia itu ada di sekeliling kita. Kita hidup di dua alam dan mereka jin itu yang pertama kali ada di bumi ketimbang kita. Ya. Nah itu. Kemudian mereka mendengar apa yang kita katakan. Ya, itu jin. Tetapi kita tidak bisa melihat mereka dan mereka bisa melihat kita, bisa mendengar apa yang kita katakan. Nah, bahasa tadi merinding dan saya merinding itu memang eksistensi mereka ditunjukkan melalui itu. Punya indera bulu kuduk kita merinding itu dia ada seperti ada yang keluar gitu, dari belakang. Dan saya juga merasakannya tadi di samping si Pak Ivan ini. Nah, saya ditanya merinding nggak? Nanti mungkin atas izin Allah mereka mengerti apa yang saya katakan sehingga keluar. Karena memang kodrat dan fitrahnya manusia itu ala setan itu dan maksud jin itu, manusia ini bukan, jasad manusia ini bukan tempat tinggal jin. Nah itu, jadi kan saya ultimatum, saya bahasakan begitu. Nah itu mungkin ya atas izin Allah mereka mendengar ya, dan saya yang masih menyampaikan dan mereka keluar dekat tadi dirasakan. Nanti tadi ada merinding nggak? Ada. Nah, si ini nggak ada, tapi mal-mal nggak ada. Pusing. Cuma pusing aja tapi nggak merinding. Iya. Nah itu efeknya. Saya pukul di kaki keluar juga, tapi walau-walam dan mudah-mudahan jadi keluar itu lendir, lendir itu detox ya, seperti racun yang dibawa oleh setan tadi. Makanya ketika pernah digurah nggak? Digurah itu kayak ada penyakit sinus, itu kayak keluar lendir. Nah itu bagus buat yang sering asma, kemudian ketika dia ngaji napasnya pendek, nanti cocok diruqyah sama digurah. Nah ruqyah juga bisa atas izin Allah. Makanya tadi saya sampaikan ketika mau diruqyah sandarkan hati ke Allah, jangan ke saya,
menghilangkan seluruh macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Makanya tadi, jadi muntah itu bukan muntah nasi, muntah memang ya indikasinya yang keluar tuh, maaf nih saya sampaikan. Ini indikasi saya keluar dari sendawa, batuk, muntah, keringat oper, ini kayaknya punggungnya keringat berlebih nih. Nah itu ada yang keluar. Nah itu. Kemudian ya, kemudian keluar dari belakang misalnya di tulang ekor kayak ada ces, nah itu keluar. Jadi juga kayak di apa ya, daerah sana anak SMP tuh bandel banget sama orang tuanya, suruh belajar nggak mau, suruhnya bergaul sama orang-orang yang ya suka ngerokok, nongkrong nggak jelas. Anak SMP baru kelas 2 bandel, serupnya kayak ada yang keluar katanya punggungnya. Nah jadi setan itu, jadi segala sesuatu orang yang membuat dia jauh dari Allah, yang senang bermaksiat, tidak mau sholat, suka clubbing, diskotik, mabok, berjudi, itu andil setan dari bangsa jin. Nggak ada yang lain. Makanya kita fitrah manusia lahir kan suci, benar nggak? Suci kan nggak tahu apa-apa. Nah, cuma setan lah karena dia tadi sudah berikrar kepada Allah untuk menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Gitu, makanya ini ke depan jaga salatnya kalau bisa sampai ya. Nah sekarang saya kasih bekal buat pulang, tutorial saya edukasi cara ruqyah mandiri, mau biar nanti bisa dilakukan ini sebelum mau tidur. Itu aja caranya. Mau udah pernah belum cara ruqyah mandiri? Yang ini belum. Nah ini caranya, yuk duduk ini semua. Nabi sebelum tidur melakukannya itu seperti ini. Ketika mau tidur, ini kondisinya udah wudhu, oke. Kemudian boleh dilakukan di atas kasur kita. Ketika mau tidur kan duduk nih, ini anggaplah bantal guling, kita mau tidur nih, tapi kita ruqyah mandiri dulu. Nah, kalau ruqyah mandirinya itu semua ayat Al-Quran bisa dijadikan ruqyah, tapi dasarnya Al-Fatihah, ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu dasarnya. Nah kalau kita sungguh-sungguh sebenarnya itu udah cukup. Kemudian kalau hafal 3 ayat terakhir atau 2 ayat terakhir tadi yang saya baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai 286 gitu ya. Nah ruqyah mandiri itu gini. Jadi fungsinya apa sih ruqyah mandiri ini? Biar kita itu pikirannya celang, tahu arah hidup, tahu mau kemana, nggak malas, nggak lumai, nggak jenuh, nggak galau. Nah itu tujuannya, karena membuat galau, frustasi, stres, apa setan itu. Apa kita stres semua sudah dijamin Allah kok. Nah itu stres nanti mabok apa segala macam, lihat istri jadi nggak ini segala macam, semuanya kacau urusan dunia kita sehingga jauh dari Allah. Nah ruqyah mandiri ini memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Yang batil itu setan itu ketika menempel, nah membuat kita itu malas, membuat sakit segala macam. Oke, tempel gini, ini ruqyah mandiri namanya, tempel gini. Nah bacakan di tangan kita gini. Saya baca, ikuti sama-sama, kita baca bareng ya. Nah, dari ta'awuz dulu. Ayo, ikut baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketikam gini tangannya. Jadi biar jadi tangannya ini nanti tangan udah menjadi tangan ruqyah karena sudah dibacakan Al-Qur'an. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih suaranya dikit. Naik suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Gitu. Tempel ke perut, naik sang. Ambil ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada batuk naikkan sekali lagi, tempel di perut, naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ditekan sekali lagi ya. Agak ditekan, tekan dikit, naik ke perut. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul di sini, biasanya yang suka berat, nah, pukul aja Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ke depan. Pukul lagi. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kepala boleh dipukul atau dilemes-lemes, sapu ke mukanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belakang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Kemudian tulang ekor pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ke samping. Nah, begini. Oke. Kaki. Nah, dari pangkal paha seorang sampai Bismillahirrahmanirrahim. Karena di seluruh organ tubuh kita ini ada darah. Ayo pukul kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situlah setan mengalir. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, kita hapus begini. Nah, itu setan mengikut dan dia keluar dari ujung-ujung jari ini. Nah, kalau tadi begini ketika kita sendawa itu mereka keluar. Nah, kita nggak tahu celahnya mereka masuk, bisa jadi dari kita makan minum nggak baca Bismillah. Minum tangan kiri. Nah, hati-hati ya, minum terus tangan kanan kalau makan. Makan minum tangan kanan baca Bismillah agar Allah berkahi. Hah? Apa? Iya. Nah, satu lagi itu boleh ya. Tadi udah paham ya. Tinggal nanti diedukasi mungkin di kamar yang masing-masing lebih serius ya, lebih tenang, lebih khusyuk. Lakukan sungguh-sungguh maka hasilnya pun sungguh-sungguh. Itu kuncinya. Ya, mau kita tes lagi yang pendek ya, surah Al-Ikhlas. Ayo. Ayo, coba ke sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuk, tempel ke tadi, tempel naikkan sampai angkat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau muntah jangan ditahan. Nah, betul sendawa kan itu otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, naik begitu. Tempel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya ini yang sulit fokus. Nah, boleh ditakok-takok begini. Nah, seorang ke luar disapukan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sapu-sapu ini yang suka lupa, yang gapok, gagal fokus. Nah, ini. Disorong begini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pukul lagi kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan kita ini tangan itu ya, karena kita baca begini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini belakang sekarang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Nah, kita nggak tahu setan itu ada di mana. Makanya kita rukyah semua anggota tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Gimana? Hah? Nah, nanti lakukan dengan serius. Nah, kemudian cara rukyah air udah tahu? Mana airnya? Masih ada sisa nggak? Itu kasih yang baru satu. Ada yang baru? Nah, ini kasih. Kita satu-satu pegang. Pegang satu-satu. Nah, ini buka tutupnya. Ah, jadi biar audio lagi visual baca kita terdengar masuk ke air. Buka, minum aja dikit. Minum dikit atau setengah boleh. Ini cuma praktek. Oke, buka. Boleh kalau ada sampah taruh ke situ. Oke, buka semua kayak bentuk gelas. Ini anggaplah gelas ya.
Kan ini kan aqua gelas, nanti boleh di gelas, di Tupperware boleh, di aqua galon boleh tuh, aqua galon kayak gitu tuh, buka tutupnya, ntar masukin lagi. Nah Rukia anaknya kalau sering nangis, kalau sering rewel tengah malam, suka ngigau, kalau anaknya demam, diambil air rukiahnya, dioles, disapukan ke ubun-ubunnya, tarik ke wajah sampai ke ujung kakinya. Kalau dia demam, kalau dia bangun tengah malam nangis nggak ada air mata, itu ciri-cirinya dia diganggu sama setan, dia kalau musuh ada nangis nggak ada air mata. Nah itu, iya, iya benar. Nah itu ciri-cirinya dia diganggu sama setan, entah dipijit, entah dia apa kita nggak tahu lah, kami kita nggak ngeliat. Tapi awalnya sih dipijit, dicubit sehingga dia nangis atau diganggu segala macam, ya itu cara mereka lah. Nah, itu pokoknya indikasinya nangis nggak ada air mata. Kemudian bayi kurus nggak mau nyusu. Nah, itu kalau anak-anak bandel suruh sholat nggak mau, maunya game aja terus, game itu nggak ada bisa, setan tuh bisa bertengger di mata. Nah masuk ke otak, ke ubun-ubun yang membuat dia fokus ke situ, lupa makan, lupa sekolah, lupa PR. Itu ada andil setan, karena ini adalah perbuatan yang sia-sia. Setan andil di situ, diangan-angankan anak-anak itu sehingga itu terasa nikmat, padahal itu amat buruk buat dia dan masa depannya, sehingga dia jauh dari belajar, ya kan? Main game terus, bahkan ada yang mohon maaf sampai gila, ada yang gini terus darinya, ya kan? Itu andil setan, hati-hati dia bermain di ini darah semua ini, setan mengalir di situ. Nah hati-hati. Nah ini makanya masuk ayat ini karena lebih dari 70% bagian dari organ tubuh kita itu isinya air, ya kan? Nah, cara meruqyah itu begini, dekatkan ke mulut, tangan kanan, ayo kayak tangan kanan gitu biasanya nih, ini sering tangan kiri, itu memang kebiasaan, nah kan? Nah itu diubah, jangan tangan kiri. Nah dari tangan kiri itulah dia masuk satu. Jadi setan itu dari bangsa jin bukan 1, 2, 3 bisa tinggal, puluhan bisa masuk. Hati-hati, ya. Nah biasakan tangan kiri baca bismillah. Oke, ini cara ruqyah air kita praktekkan. Doanya sama kayak tadi, dasar aja, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Nah efeknya kalau nanti setelah ruqyah sendawa apa itu berarti ada setan yang keluar, gitu ya. Kita baca sama-sama. Ikuti, kita baca sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau air nggak usah ditiup karena dia udah air. Yang penting audio ini yang masuk ke air ini. Maka ada penelitian molekulnya itu berubah ketika dibacakan Al-Quran. Nah itu baca ayat kursi apa nggak? Apa? Nah berarti kita Al-Ikhlas saja. Yuk ikuti saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, perhatikan saya. Kalau mau minum, sunnahnya itu begini. Lihat saya dulu ya. Bismillah dulu, bismillah. Satu. Ini sunnah minum. Nabi begitu kalau minum. Bismillah. Dua. Tiga.
kalau orang kan minum gini, banyak kan. Makanya kesengal, batuk, nah itu nggak begitu cara minum orang Islam kayak tadi 1, 2 tenang bismillah. Nah coba praktek bismillah. 1, nah telan dulu baru bismillah lagi. 2, nah baru bismillah lagi. 3, kan enak, nggak nyampe 1 detik kok. Nah bebas mau minum lagi biasa minum. Itu kan tadi saya praktekkan, mau minum cara biasa nggak apa-apa. Yang penting jangan buru-buru. Habis ini nggak boleh. Coba tenangin dulu, taruh dulu coba airnya. Apa yang dirasakan? Ada rasa nggak di perutnya? Belum selesai. Nah jadi cara rukyah itu begitu. Oke, rukyah di ember buat kita mandi kalau badan kita tuh rasa nggak enak banget mau demam, boleh tapi campur daun bidara. Punya pohon bidara di rumah? Belum. Nah saya ada tuh bibitnya, nanti bawa aja 1 pohon. Kurang lebih itu 30 cm lah, udah di polybag di samping. Nah rezeki nih, jadi bawa tanam di rumah ya. Itu nanti kalau besar daunnya ambil 7 lembar atau 21 lembar di blender, jadikan jus, minum sama anak biar dia pintar. Minum sama diri kita biar antibodi kita kuat. Minum sama diri kita agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang kronis di dalam tubuh kita, kanker ginjal, apalagi paru-paru. Nah itu akan dijaga sama Allah melalui daun bidara tadi. Tapi sebelum diminum campur dirukyah dulu kayak tadi. Boleh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi atau ayat yang lain yang dihafal. Tapi baca juga boleh kalau mau baca si Akang. Abang kalau mau baca boleh misalnya gini, Allahu la ilaha illa, Allahu la ilaha illa, atau ayat lain boleh ya, Al-Isra, Al-Nas, Al-Ma'idah, Al-Imran boleh ya, sambil dibaca mana yang enak aja ayatnya gitu kan, boleh sambil dibaca ya gitu. Nah ya, nah rukyah nanti di galonnya cukup sekali rukyah aja, jadi langsung diminum dan dia bisa bertahan sampai kapanpun karena air itu menyimpan dia sifatnya. Ketika dibacakan audio rukyah atau visual ayat-ayat rukyah, dia akan menyimpan air itu. Makanya ketika ada penelitian diuji tes di lab, molekul airnya itu berubah. Ada kan tes di Jepang atau di mana ya? Pernah ya kayak gitu. Nah, itu akan berubah ininya. Ketika dibacakan before dan after, ketika dibacakan Al-Quran itu berbeda sekali, sangat indah. Nah itulah masuk ke dalam tubuh kita. Itulah dinetralisir, didetoks semua bakteri penyakit yang tidak bermanfaat buat dalam tubuh kita. Mujizat Al-Quran, karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat. Masuk ke air, jadi air rukyah dengan tubuh kita. Ya kan? Nah rukyah galon diminum sama anak, anak sehat, ya, tidak gampang sakit, imunnya kuat, ya kan? Nah termasuk kita yang meminumnya. Rukyah di ember kalau mau campur bidara boleh 7 lembar, 21 lembar hitungan ganjil. Mandikan, ditumbuk dulu di blender, lalu campur air, dikucuk-kucuk sambil dirukyah. Oke, nah sudah itu mandikan. Kemudian rukyah ember, taruh daun bidara, campur ke situ, spray, masukkan, tapi awas daunnya karena sumbat nanti. Ya. Nah, disemprot sambil bacakan ayat kursi ketika nyemprot. Jadi gini, saya praktekkan. Nah, ini rumah. Kalau rumahnya itu ada bergerak apa, cangkir terbang-terbang, kemudian ada jalan-jalan tapi nggak ada orang, itu ada jin di dalam. Nah, rukyah aja gini, misalnya ini kan udah dirukyah tadi campur air. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ditembak sama dinding-dinding. Gitu caranya. Toko saya rukyah usaha kuliner dicontet cabangnya rame, enak ya, usaha kuliner ini Jakarta. Di Bogor sepi, padahal satu menu, satu resep kan udah dibakukan ya, udah dipawani, ini tinggal masak, sepi rupanya. Info punya info, jadi ciri di rumah itu yang ada setannya banyak cicak, banyak semut, ada kalajengking, ada ular, kemudian banyak kecoa, tikus. Kan ini semua hewan-hewan fasik yang bisa ditunggangi setan. Umumnya cicak.
Akhir-akhir ini tiba-tiba baik Iya, aja. dari sebelum Ya itu, maka rukyah lah rumahnya seperti tadi yang saya praktekkan. Nah kalau mau praktis, saya kasih ini serbuk bidara. Nah nih, ini serbuk bidara yang udah dijadikan serbuk. Ini daun bidara asalnya, tapi udah dijadikan serbuk. Nanti ambil 3 mangkuk. Caranya ngerukyah rumah ya, direbus. Ya, ini kan kalau serbuk kan ngambang di air, karena dia masih ringan. Ketika direbus, tenggelam dia, jadi udah menyatu sama air. Nah berubah warna air, kemudian masukin ke sini, tapi disaring. Karena kalau serbuk ini masuk ke sini kan sumbat. Nah tunggu dia ngendap ke bawah, diambil masukin, tapi rukyah dulu. Setelah direbus masukin di air, kemudian dirukyah baru masukin ke sini, disaring pakai saringan, baru rukyah. Set. Itu di depan sama di dalam rumah apa? Di dalam aja. Di dalam aja. Sama kalau di rumah itu di teras biasanya. Itu masuk. Kadang kan mohon maaf biasanya ada orang Muslim ngaburin apa. Biasanya itu sihirnya itu kita langkahi kayak tanah, ya, nah, kayak pasir. Nah itu biasanya gitu di rumah itu. Kemudian ciri-ciri rumah itu ada bunyi dentuman di atas, tuh gitu. Itu bukan. Rumah saya di Jawa Timur sering ya. Ya itu ada orang yang ngirim. Oh. Ya. Itu sering itu waktu Ya, saya masih itu orang ngirim namanya. Ada orang ngirim yang asal sama kita diserang. Kita diserang, ya mungkin dia nggak penyakit ya. Biasanya itu keluarga yang nggak harmonis. Nah usaha kita bangkrut, kita cari kerja gagal terus, gitu. Jadi lebih kepada menghancurkan pribadi kita. Kalau yang jahatnya itu sampai ke jiwa kita, ke penyakit. Nah, Makanya dulu saya pengen banget jual rumah Tuban karena Ya. maksudnya buat di Tuban itu saya sama ini nggak akur, Iya. berantem terus nggak Rumah apa. yang susah terjual juga iya, bisa tuh dirukyah. Nah karena ketika orang misal rumah, jadi saya nih kalau saya punya modal tuh enak sebenarnya. Rumah budget pasaran kayak di Jasmine itu kan rumah elit semua, Ya. 2M. Saking gak lakunya orang jual itu cuma 1,2 juta. Ya. Jadi karena apa? Orang masuk nggak tahu kenapa dia lihat kok nggak enak awalnya, mau ini nggak jadi, baru udah cocok besoknya nggak jadi, mau beli nggak jadi, ada aja yang membuat gagal. Nah itu ada andil seton. Karena gini, ketika rumah itu kosong dalam kurun waktu 3 bulan minimal, ya, itu seton udah tinggal di sana dari bangsa jin. Jadi rumah kosong, hutan, gudang, kantor yang kalau di BSD itu kan ada satu PT ini, lantai 2 beda-beda PT kan disewa-sewa tuh, lantai 3 jam sostek, lantai 4 asuransi, lantai 5 bank, lantai 6 beda-beda lah. Kalau ada lantai yang kosong dan itu nggak disewa, misalnya lantai 13 nggak ada orang, itu seton ada di situ. Segedung itu atau cuma Enggak, di lantai itu doang. Nah, gitu. Nah kalaupun ada di segedung itu biasanya dia tengok-tengok. Kalau yang sering misalnya di kantor itu ada pengajian, ada musholahnya, dia nggak betah di situ. Gitu. Nah itu. Jadi banyak juga di kantor itu malam ada security ketika jaga, keyboardnya ngetik-ngetik sendiri. Kemudian kursi roda itu kan kalau manajer kan ada rodanya ya, jalan sendiri. Kalau itu jin itu yang iseng. Nah makanya di kantor itu, makanya kata Nabi, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya itu kuburan itu apa? Senyap rumah itu kayak kuburan, sepi, nggak ada zikir, nggak ada sholat. Nah itu maksudnya kuburan. Bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah, niscaya seton akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau rumah itu nanti, selain nanti dirukyah biar kuat efeknya, baca surah Al-Baqarah, niatkan rukyah. Nah tadi kan ketika kita baca gini, niat aja kita mau rukyah, terjadilah ayat rukyah. Makanya inna a'malu binniat, segala sesuatu itu tergantung niat kita. Ketika niat kita mau rukyah, maka akan terpasanglah otomatis bacaan kita, bacaan rukyah. Ya, sapukan ke anak, ya, air rukyah tadi tahu, sapukan dari ubun-ubunnya kalau dia ini nangis nggak ada air mata, ya, kemudian mandikan dia juga boleh, ya, kalau sakitnya nggak turun-turun mandikan boleh. Jadi jangan panik gitu, ya. Nah, itu cara, atau diminumkan dia boleh, minumkan baru disapukan boleh. Nah, sehingga setan yang mengganggu dia keluar atas izin Allah berkat mukjizat Al-Quran tadi. Nah, Al-Quran itu adalah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran itu menjelaskan kalau nggak halal haram, kalau nggak perintah larangan.
ya kan? Nah itu kalau nggak wajib sunnah udah itu aja Al-Quran. Nah, makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya gitu. Itu aja. Ini udah tahu kan caranya? Ada yang mau tanya nggak? Ya. Nah terkait itu saya kasih madu, mau madu rukiah untuk detox mata masih ada sisa-sisa sedikit racun. Ini kayak bisa balik lagi gitu nggak perlu. Nah kalau mau balik lagi sebenarnya itu atas izin Allah, bisa saja terjadi, cuman tergantung kita. Iya, tergantung kita benteng diri. Makanya tadi saya kasihkan caranya. Yang pertama itu rukiah mandiri selalu sebelum tidur. Nah itu benteng diri kita sehingga kita terperisai. Oh nggak sih? Jadi kita baca Al-Quran nih, jadi otomatis kan kita sudah jadi terbentengi dengan ayat Al-Quran badan kita. Nah itu, jadi nggak bisa ditembus. Ibarat apa kayak baju besi. Nah ini setan kan goib, jin itu kan goib, kita nggak bisa lihat. Al-Quran juga goib. Makanya saya cuma bacakan doang tapi muntah-muntah. Coba secara rasional nggak masuk kan? Cuma atas izin Allah ini semua terjadi. Ingat saya nggak ngapain muntah-muntah. Saya bacakan doang, muntah-muntah. Nah, Al-Quran itulah yang menyebabkan itu semua. Gitu. Ya. Caranya kalau nggak mau nanti kembali lagi, jaga sholat yang tepat waktu, sering ngaji bareng, ba'da sholat subuh baca Quran, ba'da sholat maghrib baca Quran, agar terbentengi keluarganya. Karena ketika kita dekat sama Allah, maka Allah langsung yang menjaga kita. Benar nggak? Ya. Jadi setan itu nggak ada kuasa sama orang-orang yang dekat sama Allah. Orang yang kena sihir, orang yang diganggu sama setan, hukumnya, yang mohon maaf ini saya pesankan, orang yang pacaran, pernah nggak lihat dulu kejadian di FB? Mohon maaf sekali lagi, pacaran nggak mau diajak berhubungan intim, wanita ini mohon maaf mispinya dimasukkan gagang cangkul. Oh iya. Hah? Yang Nah dapat berita itu. meninggal. Ini bukan dapat berita. Nggak pernah. Ini berarti udah tahu berarti. Betul kan? Ya. Nah itu karena pacaran tidak ada dalam Islam, dipengaruhi oleh setan sehingga ditusuk mispinya itu sampai tembus ke sini gagang cangkul. Meninggal. Ini udah tahu. Itu. Nah, jadi setan punya kuasa atas orang itu karena dia masuk celahnya dari pintu maksiat. Jangan kita bermaksiat, jangan makan uang haram, jangan makan uang riba. Riba udah tahu kan, haram. Makanya ada expand, jangan kerja di riba. Jangan biarin aja orang. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang paling pertama adalah manusia dan batu. Jaga diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum, diri kita dan keluarga kita. Wa ahlikum nar, dari api neraka dijaga. Bukan sebenarnya tugas kita suami ngasih makan apa itu udah jamin. Yang tugas terbesar kita bagaimana istri dan anak kita itu terhindar dari api neraka. Itu tugas kita sebagai suami. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, setiap kita laki-laki akan diminta pertanggungjawaban atas istri dan anaknya. Jadi kalau saya dengar bahasa riba kok ketawa-ketawa. Itu X-Bank, nah itu. Ini kakak saya juga ada X-Bank di BTN, cuman katanya masih ada utang ya. Saya bilang ya itulah namanya hidayah kan milik Allah. Padahal kita nggak tahu ya, kematian itu bisa datang kapan aja. Takutnya belum taubat, udah meninggal. Ya kalau udah tahu itu haram tinggalkan, kan Allah yang maha punya rezeki. Udah tinggalkan. Nanti Allah yang penting satu kuncinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di surah An-Nisa lagi ayat 100, kalau jelaskan barang siapa berhijrah, pindah dari yang haram ke halal, pindah dari yang batil ke yang hak, ya, konven ke syariah misalnya begitu, maka Allah akan berikan rezeki yang luas di muka bumi ini kepada orang yang betul-betul hijrah. Hijrah itu kan berubah, pindah dari yang pekerjaan pekerjaan haram ke halal, ya, pekerjaan bank, narik pajak, asuransi, ya. Nah itu beda bahasan lah. Yang penting ini umumnya begitu. Ya udah tinggalkan. Nanti Allah yang kasih kita rezeki kita. Kita sungguh-sungguh hijrahnya. Tapi yang pas kita terima pas masih di bank itu gimana? Makanya di surah Al-Baqarah di ayat 276,
apabila kalian telah mengetahui itu riba, tinggalkanlah sisa riba, maka bagi kalian pokok harta kalian. Tapi kalau dalam hal ini karena dulu nggak tahu, ketika kita taubat tahu itu riba, harta yang kita dapatkan setelah dulu kerja di tempat lain itu halal, insya Allah. Karena kita tidak tahu hukumnya, makanya Islam tidak membebani suatu hukuman kepada kita apabila kita tidak tahu hukum syariat itu. Kalau misalnya gini, dengan rumah Ya. masih KPR kan dulu tuh kredit syari di leasing, nah itu kan riba. Riba itu jadi kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu riba. Saya pinjam 1 juta, ya saya bilang 1 juta ini bayar ya 1 bulan lagi 1.100.000, itu riba karena ada pertambahan. Ya makanya di bank itu kenapa riba, ada bunga. Kita pinjam tapi dikasih bunga, bunganya riba. Jangan bilang riba itu sedikit, enggak. 1 dirham riba itu adalah 36 kali dosanya yang teringan seperti menjinai ibu kandung sendiri. Mungkin udah pernah dengar lah bahasa saya ini. Nah itu. Kalau bank syariah? Bank syariah tergantung, syariah di depan tapi akadnya ada yang enggak syariah. Nah makanya kita harus belajar. Ada Ustaz Arifin Badri, ada. Nah kalau di bank kayak saya kan pernah belajar juga sama Dr. Erwani Tarmizi, satu rating sama Dr. Arifin Badri, Muhammad Arifin Badri. Mereka khusus pakar fikih muamalah ya, bank apa, riba, asuransi apa, jam sostek, BPJS apa. Mereka yang ahli untuk itu. Nah jadi yang syar'i itu kalau sekarang masih saya recommended, saya pakai itu bank muamalat sama bank BNI syariah, itu terpisah. Kalau BSM belum syar'i karena dia masih induk ke Mandiri Konven. Kalau syariah sama bank BNI itu udah terpisah sendiri. Jadi pilih nanti ketika mau nabung akadnya wadiah. Akad wadiah itu akad titipan, jangan yang mudharabah. Kamu ini udah tahu titipan. Nah itu pilih yang wadiah ya. Nah itu jadi hati-hati. Kalau udah berjalan gini gimana? Berjalan apanya? Saya kan udah udah berjalan. Nah, nggak apa-apa. Jadi gini, itulah indahnya Islam. Ketika sudah bayar misalnya tenor 3 tahun, sudah jalan 2 tahun, gitu kan ya, kita analogi yang begitu. Lanjutkan, karena ketika ditinggalkan kita kena zolimi. Ambil harta kita, teruskan dengan niat kita mau berubah dan bertobat kepada Allah. Kalau bisa, syaratnya satu, kalau memang kita punya aset, jual, tebus itu semua, ambil. Jual mobil, jual tanah, pinjam ke orang yang ada untuk ngambil tebus. Disegerakan betul, karena kita nggak tahu umur sampai kapan. Meskipun memang Allah Maha Pengasih Maha Pemaaf, tapi kita nggak tahu karena tujuan kita. Jadi saya kasih motivasi. Mau ngontrak, mau rumah pribadi, hakikatnya kita numpang di dunia ini. Itu hak guna pakai, bukan hak memiliki. Sifatnya inventaris, benar nggak? Mobil kita, handphone kita inventaris ini. Mau kemana arahnya gitu, benar nggak sih? Ya, itu yang saya ini kan, saya ultimatum. Jadi jangan kita jor-joran mau kerja pagi siang malam, sholat terabaikan, kereta penuh, orang subuh berangkat subuh tadi mana-mana. Ya sih, dari Bogor ke Jakarta penuh kereta itu, subuhnya nggak jelas kemana-mana. Bahkan banyak yang nggak sholat lah di kereta itu, sholat subuh. Atau yang dari Jakarta ke Bogor, jalan tol, mau rest area nggak mau, lanjut aja, saking mau kerjaan yang ngejar biar nggak macet. Ini ngejar dunia buat apa gitu, iya kan? Nah, tenang aja gitu. Yang penting kita sholatnya enak. Ini kebahagiaan itu kan bukan di harta, rezeki itu bukan di harta. Saya kasih tahu. Rezeki itu bukan hanya harta, memang harta juga bagian dari rezeki. Rezeki itu keluarga harmonis, rezeki. Bisa sholat tepat waktu, rezeki. Badan sehat itu rezeki. Karena ketika sakit keluar duit. Nah sehat nggak keluar duit berarti rezeki, ya kan? Anak kita sehat rezeki. Mertua sama mertua akun itu rezeki. Itu kalau Islam bukan cuma duit doang rezeki. Itu mengajari seorang kafir kan. Tengok kemarin si Hotman Paris katanya, tuh mobil gua Ferrari nongkrong 5M jadi 10M, gak kepake nih kayak gini, nonggok gini aja. Berarti kan bukan itu kalau aku kebahagiaan. Jadi hati-hati itu kita sikapi, jangan jor-joran mengejar kehidupan dunia ini yang sifatnya itu kita nggak lama di sini, dan itu semua cuma titipan aja, inventaris, bukan punya kita yang semua. Kita cuma numpang di dunia ini, gitu. Ya, itu ya masalah itu udah
paham ya. Nah lanjutin aja, kalau ada aset ditutupin aja, itu saran saya. Nah nggak tahu ya umur sampai kapan, tapi kalau memang nggak ada teman kan biasanya kalau minjam. Jadi gini sebenarnya, jadi itu indahnya itu, makanya kita kalau mau sedikit belajar insya Allah tahu orang yang meminjamkan itu sembari dia mau sebelum mau bayar melunasi itu dia dapat pahala ngalir, pahala yang nanti bekal dia menghadap Allah. Pahala saya minjam ini 1 juta, bulan depan yang dibayar, oke. Di menjelang 1 bulan ke depan saya dapat pahala tuh dari Allah karena saya berbuat baik, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Nah, saya udah tolong menolong nih. Saling bantu kan, tolong menolong dalam kebaikan. Saya mudahkan urusannya, maka Allah nanti mudahkan urusan saya di akhirat. Itu tolak ukurnya. Ya, gitu aja. Nanti ada sesuatu apa nanti yang mengajar WA saya aja lagi. Takutnya, waduh lupa nanya gitu kan. WA saya aja. Kalau mau masuk grup juga boleh. Ada komunitas-komunitas orang yang sudah hijrah, karena memang ketahuilah agama kita itu bagaimana teman-teman nongkrong kita. Kalau teman nongkrong kita suka ngomongin orang, suka ember, suka ngerokok, ya kita ngerokok. Suka mabuk, suka apa ya kita mabuk, suka kelabing kita kelabing. Itu agama kita di situ hati-hati. Makanya ketika cari rumah, cari teman, pilih nih temannya bagusnya nih, rumahnya tetangganya muslim nggak nih, gitu, dekat masjidnya nih. Nah itu, karena tujuan kita memang beribadah. Kalau cari rumah tuh nanti kalau ada rezeki cari yang dekat masjid, biar kita enak. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Jadi itu sudah memang Allah mudahkan untuk memang sedang ingin diberikan kebaikan, dan ketemu saya di sini ada satu kebaikan dari Allah. Gitu. Ya kalau nggak berusaha danu selesai sudah. Makin kacau, serius saya bilang. Banyak itu, kita ada grup internal di RC itu, banyak ibu-ibu yang korban. Rata-rata itu ibu-ibu yang glamor, ibu-ibu yang ini apa jauh dari ke Ustaz Dan, bukan Ustaz, dia dukun sebenarnya. Dia pakai kodam. Nanti saya share deh videonya, ya. Nanti kalau nyantai ini lagi direkam, saya share videonya. Jadi dia, saya ini. Saya tahu Pak Ustadz di belakang Pak Ustadz ada ini. Jadi orang yang kesurupan ini ngomong nih. Saya tahu Pak Ustadz di belakang Pak Ustadz ada itu yang menjaga Pak Ustadz, yang nemenin Pak Ustadz. Jadi ada kodam di belakang yang membantu dia. Dia ngusir jin pakai jin. Jinnya RW yang si punya Pak Danu ini, jinnya itu camat. Jadi diusir lah RW ini lebih tinggi gitu lah, lebih kuat lah bahasanya. Nah begitu ceritanya. Ya gitulah makhluk ini kan main kasta-kasta dia. Ya betul. Nah di bangsa jin juga begitu, cuma kita nggak tahu, nggak bisa melihat, tapi begitu, gitu. Katanya itu udah selesai apa belum? Nah ini udah selesai, cuma nanti apa tuh? Udah keluar semua. Peluk nih kan kita nggak tahu sih. Iya betul. Saya nggak bisa lihat, tapi itu indikasi memang sudah keluar mereka. Merinding tadi, kan udah ada indikasinya, muntah itu hebat. Nah kemudian tadi merinding, itu yang puncaknya tadi itu merinding, itu yang biasanya yang paling kuatnya itu di situ merinding. Saya juga tadi sampai merinding. Ya bahasakan tadi kalau yang jinnya dari sihir, yang dari nasab leluhur ke atas, yang turun kepada si Pak Ivan, nah, keluar. Siapa sih? Taufan ya, Taufan. Nah Pak Taufan keluar. Ya, kan saya otomatis gitu. Mereka dengar apa yang saya ngomong. Tapi saya nggak tahu mereka di mana, jadi saya diam aja. Gitu. Karena mereka mendengar, makanya di surah Al-A'raf ayat 27 syaitan dari bangsa jin mampu melihat kita dari sudut pandang kita tidak bisa. Setan itu tahu dari sana, dari pojok-pojok bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Gitu. Mereka dengar kita ngomong, tahu kita, bisa melihat kita, makanya dia cari celah. Setan itu nggak pernah tidur, makanya sampai nggak pernah tidurnya sampai datang ke mimpi. Pernah nggak cekik mimpi pocong, mimpi apa? Nah, itu karena mungkin nggak wudu, ya kan? Sering banget di belakangan ya. Nggak rukiah mandiri. Nanti kalau mau aman si bang siapa? Aryo. Nah, Bang Aryo gitu Bang ya. Nah ini nanti kalau teman-teman nongkrong kasih tahu aja. Nah kalau Bang Aryo posisi saat ini merokok, saya harap jangan merokok. Nah, itu sangat-sangat tidak baik dan nggak ada manfaatnya buat diri. Saya baru mau rukiah pasien di area sini nggak mau sholat. Awalnya dulu, kemudian dia perokok 33 tahun udah sangat kurus, akhirnya meninggal. 33 tahun belum nikah dia. Ini berapa tahun baru? 33 tahun. Baru 20 kan, masih muda. 33 tahun masih muda belum nikah, udah kena sakit. Jadi indikasi saya sih ya, saya diagnosa dia kalau nggak
kena sihir, kena ain. Ain tahu? Tahu. Yang dipuji. Ya, pandangan mata hasad yang terlalu mujinya keterlaluan, yang dia tidak mengucapkan asma Allah. Nah itu kena ain. Anak pun bisa kena ain. Makanya ketika ada yang puji anak si ibu besok, oh cantik kali anakmu ini kali. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah, anak saya minta izin. Begitu ditepis terus. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan dia ngomong itu punya hasad apa gitu, iri. Kita nggak tahu kan dalam mesin manusia. Nah ini seketika dia punya rasa hasad, iri yang berlebihan, masuklah ain dia itu ke anak kita, sehingga anak kita kurus, kuning, nggak mau makan, nggak mau nyusu, ya. Nah ini banyak orang nggak tahu. Nah ini hati-hati. Pokoknya itu aja saran saya. Ya ketika ada muncul, iya bu, oh iya teh, iya pak, oh iya, alhamdulillah, masya Allah, ya nak ya, menjadi laki. Tapi kita tepis langsung, jangan kita senang gitu. Kita manusia nggak berhak dipuji. Pujian itu yang berhak hanya milik Allah. Ya kan? Kita nggak berhak dipuji. Pujian itu nggak membuat derajat kita jatuh dan naik. Kita itu lebih butuh satu, didoakan. Makanya orang yang jalan kuliah itu butuh doa sebenarnya. Kita juga butuh didoakan. Ya kan? Kalau didoakan kita beruntung nggak? Beruntung. Kita bisa baik hidupnya, bisa rezekinya. Tapi kalau dipuji bisa tambah rezeki nggak? Nggak bisa. Nah itu ya, Ustaznya begitu. Tanya lagi nggak? Ya. Kalau ada pertanyaan nanti. Ini harus balik ke sini lagi nggak, Ustaz? Nanti kita lihat dulu 1 pekan. Penting jaga apa yang saya sampaikan, ya, karena mereka bisa keluar masuk ke dalam diri kita. Yang penting kita hubungannya dijaga sama Allah, itu aja. Ya, makanya umumnya setan dan sin itu masuk dalam 2 keadaan. Yang pertama, jauhnya dia dari ibadah, nggak sholat, ya, kemudian bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat ini sholat dia, tapi bermaksiat, makan uang haram, masuk. Ya. Bermaksiat dia tapi gibahin orang, masuk ya. Sholat dia tapi mabok, masuk. Sholat dia tapi main judi, masuk. Nggak sholat main judi, ya kamu masuk gitu. Jadi umumnya karena dia jauh dari ibadah, kemudian tidak mau sholat kepada Allah, itu umumnya dia masuk. Tapi dijaga. Nah ini dijaga, saya kasih tadi kan edukasinya. Jaga wudhu sebelum tidur, jangan tidur sebelum wudhu. Itu sebenarnya kebiasaan aja. Biasain aja, saya aja biasain wudhu dulu. Tidur gampang kok. Ini kering bentar, kena AC, kena kipas, kering udah tidur. Paling hitungan menit. Ya kan? Sampai sembari itu kita sembari mau kering wudhu kita berjamaah diri dulu. Ya kan? Atau cek-cek HP bentar, udah kering udah tidur. Itu saya gitu. Dibiasakan aja. Ya. Gitu. Saya kasih madu mau atau untuk detoxnya nanti, mana tahu ada sisa-sisa yang diinikan, atau cukup rukyah air aja, serah. Itu kan itu Hah? nggak ada masalah. Ustaz saya sama teman yang mana yang baik lah, maksud saya. Oh gitu. Mana yang baik. Ada apa? Ini aja deh ya. Apa ya? Ya, maduin aja. Nah ini diminum 1 sendok aja sebelum tidur. 1 sendok sebelum itu. 1 sendok, si ibu juga kalau minum boleh 1 sendok sebelum tidur udah. Jadi ini minuman penutupnya. Nah di rumah itu apa? Aqua galon nih. Nah rukyah aja nanti yang baru, sebelum nanti yang terpasang di dispenser itu habis rukyah. Nah rukyah airnya kayak tadi, ya. Nah itu jangan bosan, nanti ada air galon baru rukyah lagi, kan enak gitu. Jadi kita sehat badannya, gitu. Karena setan itu bisa menghantarkan racun, bakteri, kuman dalam diri kita. Karena memang setan kan sifatnya buruk. Makanya sukanya itu di comberan, mohon maaf, di kamar mandi. Nah masuk kamar mandi tahu kan caranya? Ya. Masuk kaki kiri, Ya. atau baca di luar Bismillah, masuk kaki kiri. Kalau yang lengkapnya tahu doanya?
Ya masuk atau di luar gini tuh, ini harus dihafal ini. Di luar gini sebelum masuk ya Bismillah, ya itu yang standar sih. Kalau buru-buru kok belet Bismillah masuk, udah masuk. Tapi jangan Bismillah di dalam ya, karena memang mereka di dalam. Kita Bismillah di luar. Ini kayak ini kamar mandi. Bismillah mau masuk kiri, dah masuklah, buka terus masuk ke buang hajat. Kalau mau lengkap mau mandi biasanya ini kan lama nih, nah, santai aja mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk. Nah, itu ya. Jangan anggap remeh, makanya. Iya, makanya orang yang tergelincir di kamar mandi itu karena bisa jadi ada setan di situ. Nah, enggak tuh orang kamar mandi tergelincir minyak berdarah meninggal. Suul khotimah enggak? Suul, karena mandinya di matinya di tempat yang jelek, yang buruk. Kita pengennya yang husnul khotimah tuh ketika sujud baca Quran. Ini kan husnul khotimah, baca Quran, sujud, kemudian ketika tidur di tempat yang bersih lah pokoknya. Nah itu ciri-ciri yang ciri-ciri iya itu. Habis sholat isya tidur masih wudhu meninggal, enak nggak? Nah, meninggal dalam keadaan suci, karena banyak orang meninggal ketika tidur. Makanya saya bilang jangan putus wudhunya. Kita nggak tahu nih kondisi meninggal kita dalam kondisi yang bagaimana. Ada yang kecelakaan, ada yang lagi tidur, ada yang lagi sakit. Tapi kalau meninggal kita dalam rangka dalam proses tahapan diri kita itu masih ada wudhu, enak nggak? Berarti meninggal dalam keadaan suci. Selesai urusan husnul khotimah kan? Dan itu harus dipaksa, dibiasakan. Ya, 1 sendok ini penutup untuk nanti mengeluarkan detox dan detoksifikasi lah intinya. Sisa-sisa racun yang mungkin masih ada di bawah setan jin tadi. Karena tadi masih mentanya masih berdebat kan, saya lihat. Ini nanti untuk penutup ini udah dirukyah sebelum dikemas. Masuk di ember, ini madu murni asli madu ternak. Ini saya kasih buat nanti dikonsumsi sebelum tidur, itu juga. Gitu. Ya, kalau si ini nggak ada masalah kan? Insya Allah nggak ada ya, sama nggak ada ya. Nah, insya Allah itu aja. Tapi kalau paling di itu aja ya airnya ya. Iya. Air rukyah ya. Nah, ajari teman-temannya kalau yang ini, yang penting apapun kondisinya jangan tinggalkan sholat, oke? Karena yang dihisap di dalam kubur kita pertama kali yang ditanya itu sholat kita. Jadi hati-hati. Apabila sholatnya baik, maka baiklah tersebut. Di dalam kubur itu kan dua keadaan aja. Kalau enggak azab kubur, nikmat kubur. Itu di dalam kubur ada yang lain. Makanya hati-hati. Ya, jaga sholatnya dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita agar bisa sholat tepat waktu dan baca Quran terus. Ya, insyaallah ya. Dan Al-Quran itu kalau sering dibaca dia jadi penerang nanti dalam kubur. Apalagi kalau mau baca ada waktu lapang sambil wudhu kita kering tadi baca Al-Muluk tiap malam, maka kita akan dijauhkan dari siksa kubur ya. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Karena udah jam 10 kan jauh ini nyetir gantian nggak? Ya tadi saya nanti paling Oh ya nggak apa-apa ganti-gantian. juga ada tadi. Yang penting nah itu nyetir juga ketika keluar rumah Bismillah atau lainnya keluar rumah Bismillahi tawakkaltu ala ya, itu insya Allah kita akan dijaga sama Allah ya. Di jalan itu banyak orang kecelakaan itu kayak gitu. Nah satu lagi saran kalau pas nyetir itu jangan dengerin musik, bagusnya dengerin metal. Karena musik itu anak-anak panas setan yang membuat kita lalai. Makanya mohon maaf, musik itu lebih dekat kepada orang-orang yang suka bermaksiat, clubbing apa, nah itu musik itu. Nah kalau mau hafal Quran, mau enak ketika baca Quran, itu jangan dengar musik deh, ganti aja pemurottal, enak kok. Kan ada Syekh misalnya Rasid, Al-Hausi, Syekh Sudais, itu ada musik. Makanya ketika dibacakan Al-Quran oleh kalian, kata Allah, dengarkanlah agar kita diberi rahmat. Kita kan hidup ini pengen tenang, pengen enak, pengen bahagia. Ya udah, jangan jauh dari Al-Quran. Nah dengerinlah itu. Nanti sembari kita dengerin, kalau bisa kita hafal, alhamdulillah. Ini enak kan? Keluarga kita keluarga ahlul Quran. Makanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, pelan-pelan tinggalin deh kalau yang masih doyan musik ya. Iya, pelan-pelan kan. Musik semua ya, musik. Tinggalin. Mending Al-Quran deh saran saya. Saya nggak bahas hukumnya. Yang penting kita kalau dengar Al-Quran enak deh.
Kalau hukumnya lah bukan kapasitas saya. Yang penting kalau saya ngajak kebaikan, dengerin musik, dengerin Al-Quran, baca apa, insya Allah hidup kita kan pengen bahagia, pengen tenang hidupnya, ya kan, pengen nggak ada masalah apa segala macam, makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik ya. Nanti saling kabar aja. Insyaallah. Ya. Pak Ustaz, ini kan saya, oh ini kalau boleh tahu berapa? Kalau yang ini kan ini di luar, saya nggak. Iya, saya pengen tahu juga kan. Ya, tapi ini ya dibutuhkan ya, ini nanti ini memang dibutuhkan. Ini kan untuk rupiah rumah. Tadi Jero udah tahu kan. Nah ini yang saya kasih ini memang saya lihat dari diagnosa, memang dibutuhkan, makanya saya kasih ini. Gitu kan. Nah, ini dari 2 jadi 150 aja. Ya, yang penting itu apa namanya, jangan ditinggalkan sholat. Kalau saya mau ngambil lagi di selain di Ustadz yang di daerah Jakarta, Bintaro. Jakarta nggak ada. Paling saya ini, saya kasih nanti pre-ongkir nanti paling saya kasih. Nggak apa-apa. Kalau tahu ada apa namanya? Di Jakarta belum ada sih, soalnya ini masih di internal kita sebenarnya ini. Karena kan orang-orang yang memang ini dia anggapnya biasa aja gitu, tapi orang-orang yang memang dia punya masalah dalam dirinya kayak gangguan jin apa segala macam, nah itu dia butuh itu, tapi yang lain-lainnya belum tahu. Saya pernah apa nih, kalau orang tua tuh pernah belinya Azikra ya. Azikra itu punya yang Arif Badri, Rekening Am, tapi dia dijikirin bukan di rupiah, beda. Pahit. Beda. Kalau ini manis karena dia madu murni. Gitu. Saya mau dicek. Ya enak kan, sekarang enak tuh badannya. Coba lah tes. Mudah-mudahan bangunnya enak. Nah ini kan saya akui. Ini saya kasih nih satu. Nah itu nanti dibacain, digosok kasih istri ya berdua. Ini kayak gini aja. Iya betul. Yang penting ini di sini. Betul. Nah ini membuat kita nanti bisa hilang pikunnya. Kemudian kita jadi bisa lebih concern ketika ini. Makanya setan itu sekali lagi ketika pada subuh sering tidur, bertenggarnya itu di khoisum di sini, pangkal hidung. Makanya kita pengennya tuh tidur malah terus, ya setan itu yang membisikkan kan yang lain. Makanya kan Nabi itu paling tidak menyukai ketika ada umatnya itu tidur pada subuh. Kalau orang bilang itu apa? Justru saya pas kerja nggak bakal tidur tuh, karena saya start kerja jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai sholat subuh. Di situ baru udah langsung jalan kerja. Ya nggak apa-apa, yang penting kalau bisa di mobilnya dikasih murotal. Yakin deh sama saya. Punya Kristiani. Gimana? Tim saya tuh punya Kristiani. Jadi dominan mereka. Bahkan kadang kan memang sempat kalau saya memang bidang pekerjaan saya itu masih sering mengalami untuk sholat zuhur. Karena jam saya bekerja ya. Jadi saya punya kerjaan, eventnya itu pada saat jam 12. Jam 12 sampai jam 1 karena saya bisnisnya peledakan. Jadi ketika peledakan itu dilaksanakan jam istirahat, jam lunch time gitu kan. Jadi pada saat itu ya saya nggak bisa apa-apa. Makanya pernah ada terjadi mungkin Jumat. Kalau Jumat itu sampai akhirnya begitu khotbah selesai itu kita baru sampai Baghdad. Nah itu yang sering ketinggalan tuh yang itu, meskipun kita sholat Jumat saya tahu hukumnya bahwa sebenarnya ini nggak bisa ini karena saya meninggalkan khotbahnya. Saya tahu. Nah makanya itu yang pertentangan yang masih. Padahal kalau mau syarat itu di hasil penelitian di Jepang, efektivitas mereka bekerja itu di Jepang itu dikasih setengah jam loh, tidur semua. Jadi lebih produktivitas dia kerjanya. Makanya sunnah di hadis Nabi itu tidur siang menjelang zuhur, antara jam 11 sampai jam setengah 12. Bahkan atau jam 10 setengah 12 ke jam 12. Di Astra itu, Astra kan punya sana Jepang. Dia sampai melakukan penelitian efektivitas pekerja orang yang beribadah sama yang tidak. Iya, berbeda. Makanya di sana dididik begitu masuk mereka dilakukan sebenarnya bimbingan mental dan fisik untuk ibadah, untuk sholat tahajud, untuk segala macam. Jadi syahdu
Dan memang diberikan waktu. Misalnya kadang orang mikir wah mesin nggak boleh mati gitu kan. Di sana mereka pada saat jam sholat, meskipun tidak di masjid, mereka parkir, mereka sholat di unit masing-masing. Dan mereka buktikan dari ya survei sampai sekarang mereka perusahaan nasional yang nomor 1 di Indonesia lah, kasarannya kayak gitu lah. Karena menerapkan metode itu. Iya, padahal perusahaan sana gitu. Dia sudah dapat informasi. Iya, dia tahu trik itu bagus buat dia juga. Karena dia udah merasakan itu. Sebenarnya kalau beberapa perusahaan mau menerapkan sistem ini, mereka akan dapat efeknya, tapi mereka nggak mau coba di awal. Nah itu akhirnya kecelakaan, human error, dan sebagainya. Itu makanya. Karena ya itulah. Ya memang itulah Indonesia. Kita ini kalau malah logika kita mau dipakai, berkurang nih 1 jam, berarti hilang dong waktunya. Itu kan ini kita. Bahkan kalau kita lebih banyak baca Al-Quran itu makin berkah hidup kita, semua urusan dimudahkan. Subuh baca Quran terus, nah itu dimudahkan. Makanya orang yang hafiz Quran itu banyak loh mukjizat yang jelas. Ngurus ini dimudahin. Orang rajia semua dia nggak kena rajia. Jadi ada sesuatu yang mukjizat yang memang Allah jaga orang-orang yang dekat sama Al-Quran. Jadi dimudahkan urusannya di dunia semua. Nah itu. Ya pelan-pelan lah ya kita nanti baca Quran kalau bisa dihafal, insya Allah kita ke depan lebih baik lagi. Ya. Karena bagaimana kita itu tergantung kita. Orang tuanya ya, hati-hati ya. Itu aja sih cara saya. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti di sharing aja kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan sama saya. Kalau mau masuk grup bimbingan saya juga ada. Ustaz, saya Oh iya, boleh. Soalnya mau jauh ya. Silakan. Ustaz ini yang maaf. Oh apa nih? Oh iya yang itu ya. Oh terima kasih. Insyaallah jazakallah khair ya. Saya terima ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah sedekah ya buat Pak dan keluarga. Insyaallah. Ya, yang penting ingat aja apa yang saya sampaikan dan diaplikasikan. Ya. Insyaallah intinya. Iya. Mau ke kamar mandi soalnya jauh. Kamar mandi dulu enggak? Ya. Hah? Saya paling. Ya nanti aja gantian dulu. Enggak apa-apa, santai aja. Istri sama anak saya isolasi dulu. Saya kan sering keluar masuk, takutnya saya keluar dari mana nanti ini kan. Hotel saya nggak ada orang. Di mertua saya di Comas di komplek, di komplek Rasa Mala. Jadi saya sendiri di sini. Karena kalau saya rukyah juga kan nggak produktif kan, nanti bangun kan. Anak saya 1,5 tahun, jangan insyaallah ini. Sama kayak yang kecil, Iya, istri saya lagi jalan 6 bulan juga kandungannya. Yang kedua insyaallah. Lagi USG di sini laki-laki insyaallah, yang pertama perempuan. Sama juga. Cewek semua. Masyaallah, saya sepasang insyaallah. Mudah-mudahan. Enggak apa-apa, cewek itu baik biasanya. Biasanya kalau yang anaknya cewek itu suaminya itu penyayang sama istri dan anak-anaknya. Nanti ya itu kan kuasa Allah mau perempuan. Ya, rezekinya ada. Iya, enggak apa-apa. Bahkan banyak orang yang mohon maaf belum punya keturunan. Tapi kalau ada kabari aja saya atau kasih madu atau ajarkan dia rupiah air. Ada teman-teman yang susah hamil. Nah itu kabari aja. Kakak saya juga 2 tahun. Banyak loh, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, 4 tahun gak punya keturunan. Ketika duduk di atas izin Allah, jadi setan itu ketika sel sperma mau masuk ke indung telur itu dijikit sama setan. Nggak jadilah dia, nggak berbuah-buah. Nah itu kan kita nggak tahu terjadi dalam ini. Nah begitulah cara kerja setan itu. Karena dia punya akses dalam di peredaran darah kita. Di sini banyak darah, di sini ada darah. Makanya di sesar keluar darah. Nah satu lagi, sesar tidak ada dalam Islam. Orang yang sesar biasanya gangguan dari setan. Nah, nanti, ini ilmu kan? Nah, normal. Jadi sekarang saya kasih berpikir secara begini. Jadi mohon maaf nih, mispi perempuan itu ada 2 lubang. Udah tahu? Ada 2 lubang. Lubang satu tempat keluarnya bayi, satu tempat keluarnya pipis. Nah, fitrahnya bayi janin ketika masuk ke dalam perut ini pasti ada jalan keluar yang sudah Allah tetapkan. Di lubang mohon maaf di mispi itu keluarnya. Kalau dari perut berarti menyalahi fitrah. Ada setan lah yang bermain di situ. Nah itu. Anak saya alhamdulillah. Kalau dari hasil ini berat tinggi 4,2 atau apa tuh ya. Besar pokoknya. Wah ini bisa
apa ini divakum sesar, nggak ada, saya bilang. Saya yakin sama Allah, pasti Allah sudah tetapkan dia keluar, karena anak itu kan masih lunak, elastis kan. Betul nggak sih? Perut kita juga iya kecil. Mau dia besar apapun nggak mungkin. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah itu uji kita, kasih kita sesuatu itu di luar kapasitas kita. Nggak mungkin. Nah ini perlu keyakinan. Benar nggak sih? Logika nggak? Masa anak keluarnya dari perut, harusnya kan dari bawah. Berarti menyalahi fitrah kalau keluar dari perut sesar. Logika nggak? Ini saya bicara masalah iman kita kepada Allah. Allah kan sudah menetapkan keluarnya dari nisbi. Harusnya dari situ. Kalau dari situ berarti ada gangguan setan. Jadi jangan terkecoh sama dokter yang dikit-dikit duit gas sesar kan 30 juta. Tidak paham lah kita. Nah itu. Nah makanya kita ibu-ibu biasanya jangan cemas. Suamilah yang berperan. Kuatkan dia, jalan mah, jangan. Dikuatkan, jangan. Gimana nih, sesarnya kembali kelilit pusar segala macam, nggak ada. Pegang perutnya Ruqyah. Anak saya kalau nggak salah akhirnya hari Jumat, saya pegang perutnya, saya baca surah Al-Kahfi, saya baca Al-Fatihah segala macam, ayat-ayat Ruqyah saya pegang, akhirnya nak, kamu adalah ciptaan Allah, keluarlah dari jalur yang memang sudah Allah tetapkan. Saya bahasakan begitu. Jadi kan keluar dia, keluar dari jalurnya. Tapi hasil dokter, wah pinggul sama ini nggak sesuai nih. Ini harus sesar nih. Kecil. Bohong saya bilang. Pengen duit kita kan. Sesar nih enak aja enggak. Ya saya iya aja. Ya saya baru balik. Ya, apa? Jangan disugesti dokter. Takut sih kalau sensor saya. Ini bahaya loh. Lama juga bau kering apa mau melahirkan kan dijangka lagi. Yang ini kan saya kan kemarin yang mau diangkat nih. Apa kelenjar ini? Kira udah 2 tahun kan. Kalau dari dia dokternya tuh sebenarnya rata-rata dokter sudah menyarankan dari awal, begitu ketahuan udah diangkat aja. Kalau dia enggak, makanya waktu itu saya megang dia itu karena dia nggak tipikal yang duit gitu. Jadi nggak operasi, kita usahain dulu obat. Nah itu bagus tuh. Nah kita usahain obat. Kalau sudah 2 tahun kalau nggak ada perubahan, kalau kamu nggak kasih lepas itu, kamu kan minum obat terus, takutnya ginjalnya yang lari kena. Dia bilang kayak gitu. Nanti kalau misalnya diangkat, kamu pasti hipo. Ini kan saya hiper. Kalau itu diangkat kamu hipo, tapi kamu cuma minum hormon ini lebih bisa diterima tubuh dibanding kalau kamu minum obat gitu. Jadi ini bedanya, yang satu ketika kamu diangkat ini kamu minum hormon, ketika kamu nggak diangkat kamu minumnya siapa namanya obatnya karena dosisnya kan tinggi sekali. Nah, makanya saya dokter tuh, makanya saya nggak pernah ganti dia karena dia masih ada etikat baik untuk jangan operasi dulu. Nah tapi karena kemarin sudah 2 tahun dia bilang ini kan udah 2 tahun gitu, gimana kalau diangkat itu. Tapi udah diangkat? Belum. Jangan. Jadi ini saya kasih tahu juga. Nanti atas izin Allah, atas mukjizat Al-Quran, sering-seringlah Ruqyah air minumnya nanti akan diperbaiki oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat tubuh kita itu akan dikeluarkan melalui detox, BAK dan BAB. Akan diperbaiki seluruh sel-selnya, organ-organnya yang bermasalah diperbaiki melalui air Ruqyah tadi. Lakukan gitu. Yakin banyak penelitian jantung tumor di Ruqyah air. Orang dokter sudah, ini nggak mungkin sembuh. Ada kan dokter tuh sok memponis kan, ya 3 bulan lagi nih, udah nggak ada obatnya udah. Akhirnya dia Allah kasih hidayah, Ruqyah, ini Al-Quran, akhirnya sembuh, hilang, mengecil, bahkan nggak ada ketika di ronsen. Itu mujizat Al-Quran. Jadi lakukan terus, saran saya, keluarga anak-anaknya agar imunnya kuat, ya, antibodinya kuat dan jauh dari penyakit, dan organ-organ yang bermasalah itu diperbaiki sama Al-Quran yang kayak dari sumber. Itu Kang ya? Ya. Insya Allah ya. Ya silakan.